Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pembahasan dari buku saya mengenai eh, konstruksi bangunan dan AutoCAD terapan di bab 3 ini ada rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan proyek. Jadi pada dasarnya proyek itu dibangun haruslah dengan perencanaan yang matang, akurat, kemudian tepat sasaran, dan dalam sasaran ini yaitu bentuk fisik yang diinginkan itu nantinya dia bisa sesuai dengan harapan kita. Mengenai detail rencana anggaran biaya ini sendiri adalah terdiri dari item pekerjaan, kemudian volume kerjaan, unit satuan pekerjaan, kemudian harga satuan, dan total biaya pelaksanaan. Selain untuk melengkapinya itu dibutuh juga harga satuan upah dan bahan setempat menggunakan AHSP atau analisa harga satuan. Nah, item pekerjaan ini untuk pembangunan rumah tinggal terdiri dari satu ini persiapan, kemudian ini rumah tinggal sederhana ya, di persiapan, kemudian pekerjaan boplang, galian pondasi, batu kali, slub beton, kolom beton, dinding bata, kemudian pekerjaan kusen pintu jendela, pekerjaan plesteran, lalu ada instalasi air bersih dan air kotor, listrik ya, lantai keramik, ping balok, ton, kuda-kuda plafon, atap, genteng, kemudian pengecatan, lalu yang terakhir finishingnya. Ini secara lengkapnya begini ya. Nah, untuk unit atau satuan pekerjaan ini dalam RAB itu unit itu untuk pekerjaan beton itu dalam meter kubik, dinding bata itu meter persegi, boplang itu meter lari, kalau air kerja dan listrik itu lamsam. Kemudian kuda-kuda baja itu bisa dipakai kilogram. Lalu tenaga kerja itu orang hari, semen itu dulu menurut kalau dulu itu sak, tapi sekarang di SNI yang terbaru itu kilogram. Kalau bata itu buah. Nah, di dalam AHSP itu ada koefisien pekerjaan. Jadi ini koefisien ini yang menunjukkan nanti persentase dari penggunaan upah dan bahannya. Jadi seperti ini. Ini untuk membuat AHSP ini ada koefisiennya. Ini ada di SNI analisa harga satuan pekerjaan SNI tahun 2016 keluaran Balitbang PUPR. Nah, harga satuan ini sebagai contohnya, kita menghitung harga satuan untuk pekerjaan 1 meter kubik pasangan batu kali ya. Ini dia uren pekerjaannya. Kemudian ini koefisiennya. Ini tadi unitnya atau satu unit atau satuan pekerjaan. Ini adalah pekerjaannya. Ya, maksud saya ini adalah material dan upah. Kalau ada
perlengkapan peralatan juga dimasukin di sini ya. Lalu ini harga satuan, ini harga upah, ini harga bahan. Nah, di total harganya didapat 274.800 untuk membuat 1 meter kubik pasangan batu. Mungkin harganya di berbagai tempat ini nggak sama ya. Jadi disesuaikan dengan harga bahan, kemudian disesuaikan dengan harga upah setempat. Kemudian kita lanjutkan ke kurva S. Kurva S ini dikembangkan oleh Hanum Kur. Dia sebagai tools untuk untuk memonitor progres proyek ya. Progres proyek itu apakah dia terlambat ataukah dia sesuai rencana ataukah dia lebih cepat dari yang kita prediksi. Nah, kemudian kita harus membuat urutan logis kegiatan juga supaya jangan sampai kita nggak tahu urutan-urutan logisnya. Jadi seperti yang tadi ya, ini urutan-urutan ini kita buatkan urutan-urutannya supaya kita tahu benar apa yang kita harus kerjakan dari awal sampai akhir. Jadi ini urutan-urutan berjalan dari start mulai sampai dia selesai. Jadi jangan sampai nanti pekerjaan galian terus langsung ke seluruh beton. Fondasi batu kalinya belum ada ya. Jadi nggak boleh begitu. Setelah itu nanti kita membuat bar chartnya nanti kita agak kesulitan ya nanti membuat bar chartnya. Nah ini saya ingin contohkan menghitung rencana anggaran biaya rumah sederhana, sangat sederhana karena ini ada 10 item pekerjaan saja yang penting-penting. Ini hanya sebagai contoh. Jadi seperti tadi ya, unit ini dalam satuannya, kemudian volume ini nanti dihitung ya. Jadi galian tanah dihitung volumenya berapa meter kubik, begitu juga dengan item pekerjaan yang lain, dan harga satuannya berapa, ini dari AHSP. Kemudian volume kali harga satuan itu adalah jumlah. Nah, lalu kita buat di sini di kolom terakhir di sini, ini bobotnya ya. Bobot ini ialah rumusnya. Jadi jumlah biaya setiap pekerjaan dibagi nilai proyek. Bagi nilai proyek kali 100%. Di sini kita umpamakan saja ini nilai proyek 100 dan ini ada 10 item pekerjaan. Jadi ini dapat 1,64 ini. Ini asalnya adalah 1,64 juta dibagi total biaya. Jadi harga satuan pekerjaan dibagi totalnya dikali 100%, 1,64%. Selanjutnya begitu juga fondasi batu kali 3,75%. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah ini kalau kita summary ya, kita jumlahkan dari atas ke bawah, ini harus 100% bobotnya. Itu untuk kontrol aja kalau kita menggunakan Excel. Lalu ini menghitung durasi proyek ya. Jadi ini mungkin saya tambahkan di sini sedikit.
Ini untuk aplikasi dari diagram batang atau bar chart ya. Jadi ada cara menghitung proyek dengan menghitung durasi proyek dengan menggunakan produktivitas dari pekerja, ya, tukang mandor dalam menyelesaikan pekerjaan. Itu kuncinya ya. Masing-masing kontraktor itu berbeda-beda dalam kemampuannya dalam produktivitasnya ya. Jadi makin makin bagus manajemen kontraktor, biasanya produktivitasnya makin tinggi. Nah, ini saya contohkan untuk menghitung durasi proyek ya. Itu umpamanya pekerjaan dinding bata. Ini diketahui volumenya. Sebelumnya kita volumenya ini kita apa namanya? Kita hitung dulu nanti ya. Nanti di belakangan saya akan ceritakan tentang volume pekerjaan. Nah, kemampuan produktivitas pekerja tukang mandor ini itu dalam 1 meter persegi pekerjaan dinding bata adalah 3 jam. Maka durasi kegiatan pekerjaan dinding adalah 36,6 meter persegi kali 3 jam. Ini kan bisa hilang, dicoret sehingga dalam jam satuannya. Nah, jam kerja dalam 1 hari adalah 8 jam, sehingga durasi dalam hari itu karena dia 8 jam 1 hari jam kerja, didapat itu 13,725 hari. Ini kalau di bar chart kita untuk durasi proyek kita biasanya menggunakan minggu ya. Kalau menggunakan hari terlalu banyak ininya, terlalu panjang, dan kadang-kadang kalau proyeknya bertahun-tahun gitu ya, itu dalam bulan. Nah, kemudian itu untuk master schedule, tapi nanti untuk schedule detail ya. Untuk schedule detail itu biasanya lebih detail lagi ya, dia dalam minggu. Nah, penggunaan ini kurva S tadi ini maksud saya penggunaan bar chart tadi ya. Jadi ini keterangan dari ini ya. Jadi ini untuk galian, ini kita umpamakan saja sesuai dengan produktivitas kemampuan kita ya, itu 3 minggu. Nah, ini bobotnya tadi galian seperti yang saya terangkan, yang saya hitung di sini 1,46, itu diplot di sini 1,46, terus diplot bobotnya tadi, sehingga ini kita totalin lagi dan pakai Excel ini 100%. Nah, kemudian lalu berdasarkan pengalaman kita, ini kita mempunyai waktu 3 minggu umpamanya untuk galian gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa mengerjakannya sambil pekerjaan berlangsung. Untuk galian ini pondasi bisa mendahului sebelum galian selesai. Jadi kita memakai lag ya, istilahnya dalam scheduling itu lag, tenggang waktu yang dia sebelum ini selesai kegiatan pertama dia sudah mulai di pondasi. Begitu juga dengan slope, begitu juga dengan kolom.
Nanti saya bahas ini dalam apa namanya, menggunakan Microsoft Project ya. Nah, kemudian ini terus, lalu karena dia 3 minggu, 1,46 ini dibagi 3, 0,49. Nah, kadang-kadang kalau kontraktor yang lebih teliti, biasanya dia di awal ini kecil ya, di awal kecil, di akhir-akhir dia besar. Jadi dia nggak harus sama. Ya, dia nggak harus sama dibagi. Yang penting jumlahnya 1,46. Nah, bagaimana membuat kurva S ini? Nah, setelah ini kita hitung semua. Ini kita hitung. Ini 10,75 dibagi 4 ya. Nah, dan seterusnya. Lalu di sini bobot kumulatif kita buat. Jadi ini ada 10 pekerjaan. Berarti 10 pekerjaan itu dibagi 10, 100% dibagi 10, sehingga ada 10 kotak di sini. Jadi kalau 15 pekerjaan, 15 item ini dibagi 15. Skalatis jadinya, dari sini jaraknya adalah 10%. Kalau 15 itu, jangan 15, 20 umpamanya ya, 20 item pekerjaan, dari 100 bagi 20, berarti ini 5 ya skalanya. Supaya kita bisa membuat kurva S ini ya. Ini kurva S-nya yang akan kita buat. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama-tama ini adalah kita lakukan. Ini kita buat di sini kolom rencana, kemudian rencana kumulatif, kemudian aktual dan aktual kumulatif. Nah, terus kita iniin di sini, tandain untuk yang garisnya tegas hitam gini, dia adalah rencana. Kalau yang putus-putus, dia ini adalah aktualnya ya, aktual kumulatif, dan ini aktual dari rencana kumulatif. Jadi membuat kurva S ini berdasarkan data dari persentase kumulatifnya. Nah, kita cara membuatnya pertama-tama yang rencana ini nih, minggu pertama kita jumlahin ke bawah. Nah, dia kan dimulai dari 0. Jadi 0 tambah 0,49, dapatnya 0,49. Kemudian ini juga ke bawah lagi, ternyata 0,49 juga. Ini 0,49 tambah 1,25, ini 1,74. Terus yang ini 2,25 tambah 2,66 tambah 4,57 tambah 1,72, itu dapatnya 11,23. Begitu dia dan seterusnya. Jadi ini adalah rencana untuk rencana persentase pekerjaan untuk bobot rencananya ya. Nah, ini adalah bobot rencana kumulatif. Nah, caranya bagaimana menghitung bobot rencana kumulatif? Menghitung bobot rencana kumulatif itu adalah, ini tadi dimulai dari 0 ya. 0 tambah 0,49 dapatnya ke bawah 0,49. Nah, ini ada yang biru ini. Ini yang biru. Terus saya hitamkan gini ya. Nah, 0,49 tambah 0,49 dapatnya 0,98. Untuk mendapatkan 2,72, 0,9 dan 1,74. Begitu seterusnya ya. Sehingga nanti di total dia harus 100%. Kalau nggak 100% berarti ada kesalahan ya. Ada kesalahan, kita mesti cari kesalahan itu, kemungkinan kita salah menjumlahkan kumulatifnya. Jadi itu poinnya ini tadi. Ini dari sini ditambah ke sini jadinya ini. Nah, kemudian kurva S rencana ini sudah jadi tadi ya yang ini. Lalu untuk monitoring hasil pekerjaan progres
progres pekerjaan kita, kita juga harus membuat kurva S aktual ya. Seperti saya katakan tadi ya. Seperti saya katakan tadi, yang putus-putus ini adalah aktualnya. Nah, ini rencana kumulatif tadi sudah didapat dan ini kita tinggal menghitung aktual. Nah, aktual ini adalah progres dari kondisi di lapangan yang sebenarnya ya. Artinya pekerjaan kita, bobot yang dicapai itu udah sampai seberapa, itu kita masukkan di sini ya, kita masukkan di sini. Kebetulan ini di minggu pertama ini bobotnya sesuai nih, sesuai dengan rencana. Jadi sesuai dengan rencana ya, itu kurva S aktual dan kurva S rencananya sama atau berimpit. Nah, kalau mengalami percepatan jadwal, kurva S aktual lebih besar dari kurva S rencana. Kalau mengalami keterlambatan jadwal, ya, ini schedule underrun istilahnya, di mana kurva S aktual kurang dari kurva S rencana. Nah, kemudian seperti tadi, ini sesuai dengan progres kita. Lalu kumulatifnya sama seperti tadi. Ini ke sini dapat ini dan seterusnya. Nah, lalu kita plot ya. Yang tadi kan sudah di yang tadi yang apa namanya? Rencana kumulatif kita plot dulu ya. Rencana kumulatif itu 0,49. Ini yang garisnya tegas nih. Kita buat titik 0,49 nih. Jadi dimulai dari 0. Di sini berarti 0,49. Di sini dia 0,98. Di sini dia 2,72. Sesuai dengan skala 10% ini. Ya, sesuai dengan skala 10% ini. Nah, di sini ada 53 ya. 53 berarti ini, nah ini titiknya. 53 sekitar di sini. Lalu ini ada 92, 92 itu ada di sini. Ya. Nah, sehingga titik-titik ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan, ini nanti dia bisa menjadi kurva S yang begini ya. Itu untuk rencana. Nah, untuk aktual kumulatifnya juga kita plot. Tadi kebetulan sama 0,49 berimpit. Ini juga 0,98 berimpit. Ini 2,72 berimpit. Nah, tapi ketika lihat di sini aktual kumulatifnya 5, di sini 6. Ya, 6 lebih, ini 5 lebih. Berarti aktualnya ada di bawah. Kemudian ini 14, ini 11, aktualnya ada di bawah. Nah, di sini aktualnya juga ada di bawah. Kesimpulan dari analisis kurva S ini adalah proyek mengalami keterlambatan. Dan ini akan apa namanya? Kita akan mengalami kerugian ya. Pertama, kerugian proyek bisa terlambat sehingga biaya juga akan membesar ya. Kalau proyek itu lebih cepat ya, apalagi kalau rumahnya buru-buru sama ownernya nanti ingin ditinggal, dia pengen dia pindah, umpamanya dia ngontrak, dia bangun rumah ya, dia bukan ngontrak lah ya bisa ngontrak, bisa punya rumah, buat rumah dulu satu lagi umpamanya. Ini tentunya kalau rumah baru ini akan ditempati, ini kita harus bisa membuat satu perubahan jadwal ya, agar ini lebih cepat ya, agar lebih cepat. Jadi namanya rescheduling ya, rescheduling sehingga kita kalau lihat kejadian begini, ini gimana nanti ini
Coba bisa jadi 11 minggu umpamanya ya. Ini udah terlambat nih. Ini pasti marah-marah owner. Nah, ini supaya dia nanti bisa kekejar, paling tidak dia sesuai waktu. Ini mulai dari minggu 6 ini kita harus evaluasi produktivitas kerja kita, kemudian dalam pengawasan mandornya bagaimana ya, kemudian dalam pengawasan supervisor kalau untuk bangunan-bangunan yang lebih besar lagi itu harus dievaluasi apa penyebab keterlambatannya, dan setelah penyebab keterlambatannya itu bisa ditahu, umpamanya itu kita bisa mengadakan lembur ya, supaya bisa paling tidak sesuai jadwal gitu ya. Dan kalau lebih bagus lagi dengan keadaan begini kita masih bisa mempercepat. Nah, itu akan kalau dipercepat itu biasanya kita dikasih bonus itu sama owner tuh. Itu ya. Jadi implikasi dari kurva S yang progresnya terlambat seperti ini. Nah, sekarang saya ingin itu tadi contoh soal saja. Ini sekarang kita ingin membuat perencanaan ya, rumah sederhana satu lantai tipe 45. Jadi apa yang diperlukan? Pertama adalah gambar denah, tampak muka samping belakang, gambar potongan minimal 2 potongan, gambar instalasi air, listrik, denah lantai, keramik, plafon, kusen pintu dan jendela. Ini gambar detail juga yang cukup, bahkan makin detail makin bagus. Ada kuda-kudanya nih, pondasi, pembersihan beton, kolom, balok, slub, dan ring balok. Gunanya nanti kita gambar ini nanti menghitung volume pekerjaan. Nah, ini gambar dari bangunan tipe 45 dengan kondisi ini ada 2 kamar tidur ya. Tipe 45 ada 2 kamar tidur. Kemudian di sini ini denah ruangan ya. Jadi biasanya kalau di komplek-komplek perumahan itu dia persegi panjang ya, persegi panjang seperti ini. Nah, ini sudah kita buat, dirancang oleh kita sendiri ya. Jadi kita coret-coret ini mana yang enak nih. Dapatlah ini dengan ukuran-ukurannya kita buat. Ini digambar dengan AutoCAD. Kalau nggak bisa AutoCAD, kalian mungkin bisa minta tolong orang untuk menggambar AutoCAD-nya. Kalian membuat sketch, terus bisa orang lain yang membuat AutoCAD-nya gitu ya. Sketch-nya cukup. Nah, kemudian ini adalah tampak depannya dengan jendelanya, pintu. Kemudian ini tampak belakangnya dengan pintu. Ini tampak samping kiri, ini tampak samping kanan. Ini ukuran dan skala ini harus jelas ya. Karena skala ini berpengaruh. Ya, nanti kalau umpamanya seperti ini ukurannya berapa sih gitu ya. Tinggi ini ukurannya berapa sih gitu ya. Tinggi ini ukurannya berapa. Karena kita akan menghitung nanti volume pekerjaan atap juga. Nah, tinggi ini berapa diperlukan tinggi ini. Nah, itu bisa dihitung dengan penggaris berdasarkan skala. Kemudian ini adalah gambar denah dari rangka atap ya. Dia juga skalanya 1:100. Kemudian dia ada 2 potongan. Potongan melintang dan potongan memanjang ya. Nanti didetail nih potongan ini. Kemudian ini ada instalasi air kotor dan air bersih. Gambar ini ya, harus dibuat juga. Lalu gambar
instalasi listriknya ya, tadi sesuai dengan yang di atas tadi yang saya terangkan. Lalu rencana lantai keramiknya ya. Kemudian ini detail kusen pintu jendela. Lalu kuda-kuda baja ringan. Kita menggunakan baja ringan ya sekarang. Nggak pakai kayu lagi karena lebih murah dan tahan rayap. Nah, kemudian rencana balok, slup, dan ring balok. Ini kita buat detailnya, berapa pembesiannya. Ya, kalau rumah tinggal sederhana ini nggak terlalu nggak terlalu besar ininya. Kita nggak terlalu ini by feeling ini juga udah bisa lah. Nggak perlu dihitung strukturnya rumah tinggal. Jadi kalau untuk gedung-gedung atau rumah 2 lantai, 3 lantai, 3 lantai itu harus dihitung strukturnya ya, supaya itu lebih yakin kita nanti, supaya kalau udah 2 lantai itu dia pengaruh gempa dia cukup signifikan juga ya. Nah, ini rencana fondasinya batu kali, ini detailnya dengan skala 1:20. Kemudian ini adalah septic tank. Ini kebetulan kita menggunakan septic tank dari beton ya. Tapi ada pilihan lain, septic tank biofil itu dengan menaburkan bakteri ke dalam septic tank biofil yang terbuat dari plastik sehingga dia lebih ramah lingkungan ya. Ini potongannya. Kemudian menghitung volume pekerjaan. Nah, ini menghitung volume pekerjaan, umpama ini kita mau menghitung fondasi ya, batu kali. Berapa nih volume pekerjaannya? Ya. Di fondasi batu kali itu ada fondasinya, ini fondasinya, ada adukan 1 semen banding 5 pasir di bawah fondasi. Di bawah fondasi, di bawah ini dulu ya, adukan dulu itu satu semen 5 pasir. Nah, di bawah adukan itu adalah pasir ya, pasir ini berfungsi supaya bila terjadi goyangan dia si pasir bisa mengeliminir. Nah, volume fondasi itu rumusnya adalah luas penampang kali panjang ya, keseluruhan ya, luas penampang kali fondasi panjang keseluruhan. Jadi ini kita hitung nih, fondasi tadi gambarnya ini kita hitung. Ini ada ukurannya ya, ini ada ukurannya. Ini panjang keseluruhannya berapa nih? Ini juga. Jadi semuanya ya. Nah, panjang keseluruhannya sudah kita hitung. Ternyata panjang keseluruhannya adalah 47,6 meter kubik. Nah, maaf, panjang ini meter persegi. Meter lari ya, sorry. Jadi ini saya perbaiki. Jadi panjang itu satuannya meter lari. Nah, baru kita menghitung luas penampang. Ya. Luas penampang itu adalah ini bentuknya trapesium. Jadi ini sisi sejajar 250 tambah 500 atau dalam meter, ini dalam mili ya satuannya. Jadi 0,25 tambah 0,5 dibagi 2 ya, dikali tinggi ya, itu trapesiumnya 0,6. Ini luas, sampai sini ini luas. Nah, dikali dengan panjang keseluruhannya tadi 48 meter lari. Jadi dia didapat volume fondasi itu adalah 1055 meter kubik. Nah, volume adukan itu 1:5 ini dia persegi. Jadi ini dia ukurannya adalah
tebalnya 75 mili ya. Sementara lebarnya dia 500 mili. Jadi 0,5 kali 0,75 kali 48 dapatnya 1,76 meter kubik. Volume pasir gitu juga persegi. Nah, ini didapat 0,9 meter kubik. Jadi kita sudah bisa membuat menghitung satuan pekerjaan. Sama halnya dengan urukan. Kalau urukan ini urukan pasir yang di luar fondasi ya tentunya ya. Nah, ini ada segitiga. Jadi luas penampangnya dikali panjang tadi fondasi. Nah, ini ini 48 ya. Ini 48. Bisa tambahin. Ini buku saya ini dalam proses edit sehingga belum sempat saya terbitkan. Jadi nanti ada buku saya itu mengenai konstruksi bangunan dan AutoCAD terapan. Jadi ada cara menggambar dengan AutoCAD. Nah, ini saya biarkan saja. Ya, ini mesti saya koreksi nih. Ini mesti saya koreksi. Ya. Maaf ya, ini sambil belajar kita sambil ngedit saya. Nah, ini juga begitu. Pekerjaan slope ya, slope. Jadi pertama-tama kita ngitung volume beton dulu ya. Pekerjaan slope ini ada beton, ada tulangan pokok nih yang bulat-bulat nih tulangan pokok dan ada sengkang. Jadi volume beton itu luasnya penampang dikali panjang keseluruhan ini 48 juga. Ini 48. Ini biar saya ini sambil saya koreksi. Nah, udah. Terus volume beton sudah dapat. Volume tulangan pokok. Nah, tulangan pokok ini ada berapa nih ya? Tadi gambarnya ini ya. Gambarnya ini. Nah, slope sama ring balok kebetulan sama ya. Kalau rumah tinggal satu lantai sih sama aja. Nah, ini tulangan tumpuan. Ini memanjang 2 di atas 2 di bawah. Tulangan lapangan juga sama. Ya. Terus ini ada rencana kolom. Nah, ini panjangnya udah ketahuan ini L1 berapa. Jadi kita lihat L1-nya umpamanya ini balok semua nih slope. Ini kan totalnya tadi udah dapat 48 ya, total panjang. Sekarang kita kali dengan luas penampang besinya. Jadi luas penampang besi diameter 12 itu adalah 1/4 kali V kali 0,2012 kuadrat ada 4 buah apa namanya 4 buah besi 4 batang besi dikali panjang keseluruhan ya slope kebetulan sama ya 48 dikali dengan ini berat jenis besi itu 7.850 kg per meter kubik. Jadi, ini satuannya kilogram, maaf. Ini satuannya kilogram. Ini juga satuannya kilogram. Jadi saya ganti dulu karena ada kesalahan angka ya.
Ini didapat. Nah, volume tulangan didapat keseluruhannya adalah umpama ya, kalau ini enggak udah dibenerin, enggak belum ini belum dibenerin. Jadi ini volume beton ini 1,41, tulangannya yang ulangan pokok 166,82 ditambah 46,48. 46 nih ya. Nah, ini 46, ini 46 maaf. Ini sengkangnya yang persegi ini ya. Jadi yang persegi ini, dia kalau persegi berarti ini kalau ada apa namanya, untuk hitung sengkang kalau ada selimut beton di sini ya. Jadi ini ukurannya kira-kira selimut betonnya 5. Tapi untuk angka keamanannya supaya kita nggak rugi ya, ada waste kan di situ besinya, sehingga kita kasih koefisien. Jadi ini dia untuk hitung sengkang, luas penampangnya adalah 8 mili ya, jaraknya 150. Nah ini 0,2 kali 0,2 ini dikurang 0,02, jadi selimut betonnya 0,02. Ini bukan kuadrat nih, nah salah, ini bukan kuadrat. Ini bukan kuadrat, jadi ini 2 kali ya, bukan kuadrat, 2 dikali, nah kan ada atas bawah sama samping kiri samping kanan, ini 2 kali gitu ya. Nah 2 kali ininya selimut beton ya, kan dikurang jadinya, dia berkurang dari 2 dari 0,2 ini. Nah dikali ini 1,1, ini kita untuk angka keamanan kita supaya kita jangan rugi. 10% umpamanya waste-nya ya, waste dari pemotongan besi ya. Nah, kemudian dikali ini 47, ini kelilingnya, karena tadi gambarnya seperti ini ya. Ini kan 47 keliling dari slope ini yang hitam, ini slope. Nah kemudian kita lihat gambar ini ya, besinya, gambar besinya itu tadi di mana ya tadi ya, kok saya udah iniin, udah benerin kok ini ya. Ini tadi harusnya 2-nya di sini bukan kuadrat nih, 2 atau begini aja. Nah udah, ini bukan kuadrat ya, ini 2, nah gitu ya. Nah ini dapatnya ini ya, ini harus saya betulin lagi. Setelah itu hitung lagi volume pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding ini dia sama seperti tadi juga, dia adalah meter persegi ya. Jadi keliling luas dinding keseluruhan dikurang dengan luas kusen ya. Nah ini cara ngitungnya begini ya.
Kalian sudah paham lah kalau saya sudah nerangin dua item pekerjaan ini ya. Kemudian begitu juga pekerjaan kuda-kuda baja ringan, ini dihitung per kilogram. Maaf, kebetulan ini untuk apa namanya, untuk baja ringan ini belum ada di standar nasional AHSP ya. Jadi kita ngitung sendiri gitu ya. Nanti harga ininya koefisien AHSP-nya nanti itu bisa di apa? Bisa dibuat lamsam ya dengan kita menghitung langsung. Kita menghitung langsung jadi berapa batang nih yang ininya. Berapa batang jumlah yang diperlukan umpamanya ya. Kuda-kuda baja ringannya. Itu bisa dihitung. Nah ini dapat satuannya 24 meter lari ya. Kalau di AHSP itu nggak ada kebetulan, tapi kalau mungkin di provinsi udah ada ya. ASP Bali dan PU, PR belum ada. Ini kemudian keramik juga dihitung volumenya dalam satuan meter persegi, plafon juga dihitung dalam satuan meter persegi ya. Kemudian rangka atap genteng, ya, rangka atap genteng. Nah ini kan luas trapesium. Kemudian ada luas segitiga. Ini trapesiumnya diukur ini dari sini ke sini, diukur ini dari sini ke sini dengan skala, ya. Dengan skala ini diukur juga sehingga nanti ketemu ininya, ketemu volumenya dalam luas trapesium ada 2 biji, ya. Ada 2 biji yaitu sehingga didapat ini. Yang segitiga kita hitung juga, ya. Dapat juga ini. Jadi atap genteng dapat. Nah, begitu juga jendela gitu ya. Nah akhirnya ini sudah selesai. Untuk pekerjaan apa namanya? Pekerjaan ini juga nggak ada di SNI ya. Untuk pekerjaan apa namanya? Mechanical dan plumbing ini ya. Mechanical, electrical dan plumbing ini kita nggak ada di analisa harga satuan ini. Ini coba kita dari ini kebutuhannya berapa, kemudian kita uraikan ya. Nah ini volumenya sudah ketemu. Untuk pekerjaan di sini sanitari, kemudian ada listriknya ya. Ini harus ada listrik plus listrik ya. Jadi ini ada perkabelan di sini ya. Ini kebetulan saya nggak masuk, belum lupa saya masukin. Ini ada listriknya juga. Itu dia dihitung berdasarkan gambar yang ada di sini. Nah, dihitung berdasarkan gambar instalasi listrik. Mana instalasi listrik? Instalasi listrik, kok nggak ada ya gambarnya. Instalasi listrik, ini ada kok. Mana ya? Oh, berarti gambarnya kurang lengkap nih. Saya instalasi listrik belum saya buat nih. Ya, instalasi listrik belum saya buat. Jadi makanya nggak hitung dia. Oh ini ada ini pekerjaan elektrikal. Ini ada pekerjaan elektrikal nih. Udah ada semua nih. Ini berdasarkan gambar ya. Kebetulan gambar saya ini kurang nih, kurang lengkap. Harusnya ada instalasi listrik. Perasaan udah saya buat kemana.
nggak ada, kurang, berarti memang kurang gambarnya ya, kurang lengkap. Jadi kita nggak bisa ngitung. Ini kebetulan materi saya ini sering sekali hilang-hilang begitu aja ya. Jadi apa? Saya sudah sering berubah sendiri karena virus kali. Sebab di sini sudah muncul nih ininya. Ini perhitungan ininya saya sudah muncul nih. Berarti saya berdasarkan gambar lagi tuh menghitungnya. Ya. Tuh. Harusnya ada gambar kerjanya. Nah, kemudian analisa harga satuan. Nah, analisa harga satuan itu tadi apa ini isinya kan? Dia upah tenaga, bahan, peralatan. Ada 3 komponen di sini. Umpamanya ada kodenya, kemudian satuannya kalau tenaga itu orang hari, ini pembersihan lapangan ya. Oke, kita cari yang contoh yang ini aja nih. Ini untuk pagar sementara. Kita cari yang contoh untuk kalau ini kan lantai kerja tadi ya, yang di bawah pondasi batu kali. Kalau ini pondasi batu belahnya, lalu ini pasir pasangnya ya, dan sesuai gambar ya. Ini dibuatin. Ini saya ambil contoh untuk pekerjaan beton. Tadi volumenya udah diketahui kan. Nah, kita apa aja yang dibutuhkan untuk membuat 1 meter kubik beton dengan mutu K250 umpamanya. Ya. Tenaga yang diperlukan itu ada 4 orang. Ini. Kemudian satuannya ini. Nah, ini koefisien yang dikeluarkan oleh PUPR ya, SNI 2016. Nah, harga satuan ini harga satuan setempat. Kalau Anda membangun di Jakarta, tentunya disesuaikan harganya. Upah pekerja itu berapa, tukang batu itu berapa, kepala tukang itu berapa. Begitu juga dengan bahan, semen. Semen ini dulu dalam sak, sekarang dalam kilogram. Nah, koefisiennya untuk 1 meter kubik mutu K250 ini diperlukan 384 kg. Ini koefisien yang dikeluarkan oleh Balitban PUPR. Dikali harga satuannya per kilogram. Sehingga kemudian peralatannya itu molen pengaduk. Nah, molen pengaduk ini kita buat langsung. Umpamanya kita sewa molen pengaduk ya. Untuk 1 meter kubik itu dia kita anggap 10.000 umpamanya ya. Setelah dikalkulasi dengan benar itu 10.000 per meter kubiknya. Udah. Lalu kita jumlah harga tenaga, jumlahin harga bahan, dan jumlahin harga peralatan, didapetin itu ini sekitar 1 juta lebih ya. Nah, overhead dan profit ini kita masukin di sini ya. 10% umpamanya ya, 10%. Nah, harga satuan pekerjaan itu 115 nih. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan ini overhead aja deh, bukan profit ya. Ini